Innallaha syari'ul hisab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ibu. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk berkahnya acara kita, marilah kita bertafakur sejenak dalam doa, dipimpin oleh Ibu Yayu Eden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama mengejar seraya berdoa kepada Allah SWT. Semoga akan fokuskan dapat juga terkena Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wabi'in amahu wa yukabi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wasikal karim asli wa azim sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah, pada hari ini kami dapat berhimpun bersilaturahmi di tempat ini dalam acara pertemuan rutin Jamaah Wanita Persatuan Bapeda Kota Bandung. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami memperkuat tali persaudaraan antara kami. Ya Allah, Zat yang Maha Pemurah, kami menyadari kami hanyalah insan yang lemah yang tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah segala rahmat, taufik dan hidayah kepada kami. Mudahkanlah segala urusan kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas sebagai istri dan suami kami dan ibu baik anak-anak kami dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam mendampingi suami dan anak-anak kami, ada kalanya kami berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Oleh karena itu ya Rabbana, berikanlah kami kesabaran, ketabahan dan kekuatan agar kami tetap istiqomah dalam berkarya dan berusaha untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, jauhkanlah kami dari mana bahaya dan bencana. Lepaskanlah kami dari kejujuran hati dan pikiran. Ampuni kami dari kesalahan dan kehilafan,
sehingga kami mampu untuk jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya mujibas ini, kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Sesungguhnya hanya kepadamu kami melakukan dan harapan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, acara akan kita lanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ibu Dr. Haja Dewi Pertiwi Julkarnain SMM, yang saya hormati jajaran pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Bapenda Kota Bandung, yang saya hormati narasumber Widya Iswara dari BPPKP Cikolelembang untuk kami Dharma Wanita Persatuan Bapenda bisa menggunakan tempat ini. Selanjutnya, kegiatan hari ini akan diisi oleh paparan tentang cara-cara memilih produk peternakan yang baik, dan akan juga dilanjutkan praktek pemilihan produk-produk peternakan yang baik, serta ada praktek pembuatan kefir rencananya nanti, yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rohani SPTMM Widya Iswara Madya dari BPPKP Cikolelembang. Dan setelah selesai acara nanti, ibu-ibu dapat
penambahan wawasan kepada ibu-ibu semua terkait dari bagaimana memproduksi susu sampai nanti susu itu bisa diolah bagaimana diantaranya barangkali demikian. Kegiatan hari ini alhamdulillah sampai tadi sudah dihadiri oleh 45 orang anggota dan pengurus. Insya Allah barangkali nanti masih bertambah yang datang berikutnya, masih dalam perjalanan. Adapun tujuan dari kegiatan ini seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu mempererat tali silaturahmi dan menambah wawasan terkait budidaya sapi perah, pemilihan dan pengolahan hasil peternakan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu di kesehariannya di rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Bapeda Kota Bandung untuk memberikan arahan dan sambutannya. Sebelum menutup laporan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita nggak berasa ya, pertemuan terakhir kita di Royal ya waktu itu ya, penyelenggaranya Ibu Sandra ya, PAD pengendalian ya, dan sekarang kita udah pertemuan selanjutnya, berarti udah 2 bulan dari pertemuan kemarin, dan penyelenggaranya adalah sekarang udah ganti ya, jadi bidang pengembangan pendapatan daerah Kota Bandung. Jadi saya sampaikan terima kasih ke Ibu yang saya hormati dan saya cintai ya, kakak saya nih, Teh Neni Pasayani Lindu ya, Ibu Lindu. Jadi yang memberikan suasana berbeda pada pertemuan ini ya, yang seperti beliau sampaikan. Yang terhormat Ibu narasumber, tadi saya udah ngobrol sebentar ya dengan Ibu Siti Rohani SPTMM Widya Suara BPPKP. Jadi Ibu dulu dinas di BPPKP ini. Masih ya? Widya Suara itu bagian dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat kewibawaan. Oh ya, oke, jadi di bawah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah ya, bisa Ibu bisa menyempatkan waktu, dan alhamdulillah tempat juga Ibu Neni bisa menyediakan kita dari Dharma Wanita Bapenda biar suasananya baru seperti tadi. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Sekretaris, Ibu Ineluti, dan kepada Ibu Sandra, Ketua Bidang Pendidikan ya, dan Ibu Yeti, Ketua Bidang Sosial Budaya. Ketua Bidang Ekonomi itu Ibu Rere, kebetulan tadi WA, beliau lagi sakit, padahal beliau udah menyiapkan seragam katanya untuk disetrika, tapi ternyata sakit, beliau tidak bisa hadir. Begitupun dengan Ibu Mila, Ibu Wakil Ketua, beliau ada jadwal buat vaksin anaknya, dan beliau sendiri belum terlalu sehat betul karena kemarin sempat sakit. Terima kasih juga kepada yang terhormat dan yang kami cintai, ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Bapenda Kota Bandung ya. Alhamdulillah, berapa orang yang hadir sekarang? 45 ya, 46 berarti ya. Yang biasa kita ada sekitar 60, walaupun jarak jauh tetap bisa hadir ya, rempet, senang lihatnya ya, alhamdulillah. Jadi seperti biasa dalam pertemuan ini selalu ada sharing ilmu ya, dan alhamdulillah hari ini melalui Ibu Lindu kita akan mendengarkan bersama nanti bagaimana pemilihan. Kemarin Bu Lindu WA saya ya, mohon izin, jadi beliau bagaimana kalau si kegiatan ini diisi dengan pemilihan dan pengolahan produk peternakan yang baik ya. Jadi kan selama saya bilang bagus banget gitu ya. Jadi apapun kalau seandainya kita monoton gitu-gitu aja, contoh ya, kita tetap pinjam ruangannya kantor bapak-bapak contohnya di Bapenda, atau kita pindah masih dalam lingkungan di Bandung juga kita ke hotel, nah kali-kali kita berangkat back to nature tadi ya, jadi kembali ke alam. Terus bagus juga kita
saat ini dalam masa pandemi ini kan salah satunya kita harus banyak menghirup oksigen, jadi kandungan oksigen kita cukup ya nanti di paru-paru kita. Nah, salah satunya kita nanti jalan-jalannya sambil sehat juga. Mungkin ini ide yang bagus. Next kalau seandainya ada pertemuan selanjutnya bisa juga kita adakan di luar. Contohnya kalau dari kalau pendidikan baru kemarin ya sekretariat. Oh, oke. Sekretariat bisa, berarti salah satunya penyelenggaranya adalah saya berarti di situ ya. Kita jogging bareng nanti ya. Jadi nanti kita pakai pakaian olahraga, jalan bareng ya. Atau ya karena kalau olahraga kita ya mungkin kalau saya ya di sini mungkin ada yang masih di bawah umur saya, tapi kalau usia kita itu amannya adalah jalan kaki ya. Jadi nanti kali-kali boleh juga seperti itu. Nah, sekarang ilmu yang baru kan kita biasanya kita biasa minum susu atau beli daging tuh ya gitu-gitu aja mungkin ya, padahal kita nanti bisa tahu lebih dalam ya seperti apa pemilihan produk yang baik dan karena kita dan penyimpanannya ya, karena kita kan sebagai orang tua itu ya harus tahu ya nanti ya. Bentar ya minum dulu ya. Nah, kalau kayak gini kan kegiatannya kita menyelenggarakan atas inisiatif ketua penyelenggara ya, bagus banget ya. Dan mungkin yang tidak bisa diadakan di OPD-OPD lain, tapi di balik itu tetap aja kalau kegiatan kita ada yang menginduk harus sesuai dengan pusat, karena itu sesuai dengan ADART dan perenstranya dari pusat ya, jadi rencana strategis kegiatan kita. Nah, yang kegiatan induk di pusat ini kalau seandainya nanti ada undangan, mohon ada yang hadir. Biasanya diutamakan pengurus, contohnya kalau seandainya kegiatan itu sesuai dengan bidang pendidikan, ya di pendidikan. Kalau seandainya sosbud, ekonomi. Tapi kalau seandainya di atasnya para pengurusnya ada yang berhalangan, karena kita tidak tahu ya pada saat hari H-nya itu ya bisa aja ada halangan mendadak. Itu siapapun boleh menghadiri ya, siapapun boleh mewakili. Anggota berarti yang datang, dan termasuk anggotanya adalah karyawati ya, karyawati dari Bapenda yang bergabung di Dharma Wanita ya. Jadi mudah-mudahan harusnya ini kita door prize berantai, jadi kalau misalnya pemenangnya Bu Yona, nanti Bu Yona yang mijit gitu untuk yang berikutnya. Jadi adanya nggak ada, siapa yang ibu lagi? Oh gitu ya. Jadi gak arisan di aplikasinya. Iya. Nomor 31. Sri Mulyati PNS 1. Buat yang berikutnya. Nomor berikutnya nomor 41. Ibu Tuti Upana Utara. Ibu Sodik Rikwas. Aku ya, nanti kalau ada Oh, Mas adiknya ya. Nah, ini jauh nomornya. Ibu Eri PLPN Bogor.
Nomor 26. Rezekinya tetanggaan. Bangga untuk door prize pertama baru 56, masih banyak. Kayaknya semua kebagian deh. Hadiah utamanya sapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya kan menerasa pisan ya kalau misalnya melihat ketika dharma wanita yang suami saya di provinsi itu bisa seperti ini gitu ya. Ini di luar daripada ngomong malah salah ngobrol teh dulu ya, tapi ini mah bentuk dari kepedulian ibu-ibu, terutama ini adalah berarti bagian dari ibu ketua membimbing anak-anaknya itu sukses berat ya. Jadi sepatutnya kita harus belajar juga gimana sih. Justru nanti saya banyak bertanya nih, kira-kira ini bisa menghadirkan orang segini banyak ini gimana caranya gitu. Sharing sessionnya kalau kita di provinsi seperti itu kayaknya gitu ya. Baik, kembali ke masalah saya berada di depan. Ini atas diperintahkan oleh Ibu Lindu gitu ya. Mohon izin. Jadi saya sebelumnya terima kasih sekali kepada Ibu Ketua, Ibu Lindu dan ibu-ibu semuanya. Hapunten saya hafal ya. Jadi intinya adalah betapa senangnya saya melihat ketika tadi pagi mulai berdatangan dengan Kacikole teh butuh perjuangan Bu, ya. Kacikole itu butuh perjuangan. Jadi sebelum saya itu adalah Widya Iswara Balai Pelatihan Peternakan Provinsi Jawa Barat itu mulai dari tahun 2013. Nama saya tadi sudah ini oleh Ibu ya, Siti Rohani, tapi memang saya biasa dipanggil Hani atau Cece, kadang Cehani, siapalah pokoknya begitu ya. Asal jangan Ibu gitu. Saya kalau disebut Ibu teh asal gitu ya. Sok asa atel ya telingatnya kalau dibilang Ibu teh gitu. Jadi sepertinya kalau misalnya dimungkinkan saya ini boleh Hani atau misalnya Cece saja Bu ya. Nah, 13 tahun saya di sini, alhamdulillah Bu. Karena cuaca, karena perjalanan jauh, jadi datang ke sini tuh butuh energi betul gitu ya. Jadi selama hampir mau 10 tahun, berat badan saya naiknya hampir 21 tahun. Jadi memang di sini udaranya enak gitu ya. Apapun itu menjadi nikmat lah gitu ya, apalagi dengan kawan-kawan di sini yang memang orang-orangnya enak untuk diajak main gitu ya. Karena di sini kalau misalnya kita berpikirnya hanya untuk bekerja, tos yang wih malah kemana-mana gitu ya. Nah, kembali tadi saya diinstruksikan oleh Ibu Lindu bicara tentang bidang peternakan. Asal ada berat tuh, maksudnya gini, kita tuh seperti yang susah gampang ya, dan itu teh sudah yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu sebetulnya begitu. Tapi kalau melihat dari secara teori Bu, eta teh genep sasiheun, 1 semester itu gitu ya, yang namanya teknologi hasil ternak gitu. Nah, jadi mungkin kita ini adalah kembali seperti yang Ibu Ketua ceritakan tadi, kita di sini adalah sharing session. Jadi maksudnya saya memberikan sesuatu yang mungkin itu sudah biasa dilakukan oleh ibu di rumah gitu ya. Tapi sebelum ke situ juga saya ingin memperkenalkan saya suami alhamdulillah 1 ya. Istri, anak-anak saya ada 4. Anak saya yang pertama kuliah di Unpar, ambil arsitek. Yang kedua SMA di Al-Azhar. Yang ketiga dan buahnya juga harus masuk. Nih. Pernah ibu ngadangu higienis, murah note, kedah higienis gitu ya, murah note gitu. Pernah? Apa sih? Higienis bersih, temannya bersih Bu. Temennya bersih. Kalau sanitasi? Temennya apa? Bebas dari kuman, tempatnya yang sanitasi bersih juga. Bersih juga. Jadi
Kalau sanitasi lebih ke tadi ke kebersihan. Kalau ke sanitasi itu lebih ke sarananya gitu. Sarananya. Jadi kalau misalnya selalu kita selalu bilang iya teh kedah higienis karena tangan kita teh ada kuman dan segala macam gitu. Nah itu lebih ke higienis. Sekarang dan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu di dapur ya maksudnya. Sudahkah ketika kita lihat ini ada 3, ada untuk diri sendiri, ada untuk peralatan, sama ada untuk kontaminasi silang. Kalau untuk per orang kita gitu ya. Jadi ibu teh simpen komo lamun dina egg tray yang kertas itu akan semakin baik karena dia teh dari sisi kelembaban, suhu dan segala macamnya itu udah pas untuk si telur gitu. Jantan pami ngagale endog nganggo egg tray, wios we lebetkeun sareng egg tray-na gitu. Kalebetkeun. Dina luar misalnya di luar juga di egg tray mah tiasa aman sampai ke 4 hari 5 hari. Apalagi kalau misalnya udah dimasukin setelah itu masuk kulkas baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau posisi misalnya dengan telur yang sama disimpan di kulkas anu di sisi itu tetap yang ini akan lebih cepat busuk dibanding yang tadi di egg tray gitu ya. Apalagi posisinya misalnya salah nyimpen gitu ya. Jadi memang seperti sip. Sekarang balik lagi ini. Sengaja saya rendam dari tadi ya. Asli bener-bener tanpa rasa, tanpa campuran apa-apa. Enak mana yogurt dengan kefir? Yogurt, ibu? Yogurt. Kenapa yogurt? Nggak terlalu asam. Jadi sebenarnya kalau soal asam kita bisa atur sendiri gitu. Nah, ayeuna mah lagi zaman pandemi sekarang, sebetulnya yang lebih bagus itu adalah di kefir. Jadi posisi kefir itu dalam keadaan kita baik-baik aja. Untuk yang sakit sehari 2 kali boleh. Bagusnya kapan gitu ya? Ya, punten ya Bu ya, punten. Hadiah. Karena gini, bagusnya kefir itu dimakan ketika kita bangun tidur dan akan tidur. Bangun tidur nggak sakit perut? Perut kosong, posisinya perut kosong. Ini mah harus bersih. Jangan diaduk ya. Ya. Makhluk hidup. Bernyawa. Oke, minum dulu sebentar. Katingali gegerendulan. Ya, kelihatan ya? Gerendul kelihatan. Nah sini, jadi backgroundnya itu semua. Oke. 1, 2, 3. Coba kasih sarangnya yo. Sampai si kecil pun ikut dibangunkan sama bapaknya. Ayeuna gitu, aduh, sesuatu banget. Nah, saya doakan semuanya jadi ibu-ibu yang soleh. Amin. Benghar harta, karena itu adalah kata-kata ibu saya. Bun Biang selalu berkata seperti itu. Jadi maksudnya
ketika kita benghar harta, kalau tidak benghar harta itu adalah sesuatu banget ya. Jadi jadikanlah kita ibu-ibu yang menjadi benghar harta dan benghar harta. Amin. Terima kasih banyak. Baiklah ibu-ibu, mari kita lanjutkan ke Nanti kalau ngisi absen ini terakhir aja jangan 01. Oh iya. Ya, foto dulu kita.